Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Waktu berlalu, dan Mimin alurmu tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Singkatnya, murka dewa leluhur di tangan Su-han dan lainnya terus berkurang. 38, 37, 36, 35. Jumlah binatang darah yang mati akibat murka dewa leluhur tidak terhitung banyaknya. Namun hingga detik ini, belum ada monster darah di atas level iblis kuno yang mampu mengepung Su-han dan yang lainnya. Apakah kekuatan serangan yang diberikan tingkat kedua dapat meningkatkan murka dewa leluhur belum diverifikasi hingga sekarang. Karena itu awalnya serangan terkuat dari monster kuno puncak, bahkan tanpa amplifikasi, akan mudah untuk membunuh monster darah di bawah monster kuno ini. Untuk memverifikasinya, binatang darah yang setidaknya berada di atas level iblis kuno harus muncul untuk mengonfirmasinya. Su-han masih mempertahankan tubuh manusia dan kepala naga, tampak seperti keturunan klan naga darah. Perbedaannya adalah darah dan energi dalam tubuhnya telah lama berubah dari 5 menjadi 6. Alam Xuanxian bintang 6. Setelah murka dewa leluhur kedua digunakan, tingkat kultivasinya mencapai alam dewa misterius bintang 6 dengan bantuan esensi ki dan darah. Prosesnya sangat lancar. Dalam perjalanan selanjutnya, kultivasinya di alam Xuanxian bintang 6 tidak hanya stabil, tetapi juga meningkat. Meskipun belum mencapai puncaknya, namun dari kekayaan darahnya sudah terlihat bahwa memang belum sesederhana tahap 6 bintang awal, paling tidak sudah mencapai tahap tengah. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin mengerikan sumber daya yang dibutuhkan. Su-han sekali lagi merasakan hal ini. Setelah setiap murka dewa leluhur, ia melahap sebagian besar esensi darah dan energi yang muncul. Namun untuk yang lainnya, semuanya meningkat sedikitnya 2 tingkat kecil, dan mereka yang budidayanya lebih rendah bahkan meningkat 3 tingkat kecil. Dan dia baru saja mencapai 6 bintang dari 5 bintang. Terlebih lagi, dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika Tang Yi dan yang lainnya berhasil menerobos lagi, tingkat kultivasinya tidak akan mencapai puncak alam Xuanxian bintang 6. Ada juga 7 bintang, puncak 7 bintang, dan kaisar iblis setengah langkah. Memikirkan hal ini, Su-han tidak bisa menahan senyum pahit. Sambil menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran yang berkecamuk di benaknya, Su-han menatap layar yang kosong. Masih ada pemeringkatan di layar, tetapi pada level ketiga ini, peringkatnya jelas bukan lagi berdasarkan jumlah hati binatang buas, tetapi berdasarkan jarak yang ditempuh. Posisi pertama Su-han telah lama tergeser, dan kini yang duduk di sana adalah Zonglin. Yang kedua adalah Pangu Xingzi. Sejak sungai 10.000 binatang mulai mendidih, Zonglin bergegas ke tempat pertama untuk pertama kalinya, dan akhirnya melampiaskan amarahnya. Baginya sekarang, berapapun ki dan esensi darah yang dimilikinya, itu tidak berguna. Lagi pula, dia sudah menjadi Raja Iblis setengah langkah dan mustahil baginya untuk terus berkembang. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk maju ke depan dan menciptakan jarak dari para jenius di belakangnya, semakin jauh semakin baik. Selama proses ini, Zonglin juga dikepung oleh banyak binatang buas darah. Dia juga memiliki item yang mirip dengan Ancestral God Surat dan bahkan telah menggunakannya. Jika tidak, ia tidak akan melaju secepat itu. Asalkan seseorang dapat mencapai altar ki dan darah lebih cepat dan meningkatkan garis keturunan, maka berapapun biayanya, itu tidak akan sia-sia. Zonglin pertama dan Pangu Xingzi kedua. Tempat ketiga tentu saja Han Bei. Setelah itu, bukan Bailey yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar perburuan iblis, tetapi Anzen yang menduduki peringkat ke-10. Tempat kelima adalah Bailey. Seperti yang diharapkan, dialah satu-satunya yang memiliki garis keturunan bangsawan yang masuk dalam peringkat 10 besar. Su-han bergumam, Anzen ini benar-benar kuat. Peringkat teratas di layar masih merupakan peringkat teratas dalam daftar perburuan iblis. Meskipun ada beberapa perubahan peringkat,
perubahannya tidak terlalu signifikan. Su-han, di sisi lain, menduduki peringkat ke-25. Dimulai dari posisi ke-25, terus sampai ratusan, semuanya manusia. Situasi ini membuat banyak jenius iblis merasa ingin muntah darah. Mereka semua melihat bahwa manusia itu dan Su-han berdiri di panggung batu yang sama. Dengan kata lain, alasan manusia rendahan itu bisa mendapat peringkat ini adalah karena Blood Maple terkutuk itu. Pengkhianat, benar-benar pengkhianat. Aku iblis bermartabat dengan darah bangsawan. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan manusia-manusia rendahan itu? Berkat Suefeng, nama-nama manusia ini bisa muncul di layar. Bunuh manusia-manusia itu. Ya, kita tidak bisa menyentuh Suefeng, tapi kita bisa menyentuh manusia-manusia itu. Kejar mereka, serang bersama, dan hancurkan mereka semua. Sejumlah besar suara kecaman datang dari belakang Su-han dan yang lainnya. Orang dapat merasakan gelombang niat membunuh yang mengejutkan dan permusuhan sedang menyebar ke sini. Setan-setan itu tidak hanya berbicara, mereka benar-benar mempunyai niat membunuh. Dalam daftar perburuan iblis, setidaknya 300 orang pertama adalah keturunan dari 3 suku. Dibandingkan dengan mereka, apa ras manusia? Dan sekarang, hanya karena Maple darah, umat manusia menginjak-injaknya. Mengapa? Suefeng tidak berani membunuh, umat manusia harus mati. Bush! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan sesosok tubuh yang berdiri di atas panggung batu terbang dengan kecepatan yang amat tinggi. Selamat datang, keturunan keluarga kerajaan, menduduki peringkat ke-93 dalam daftar perburuan iblis, dan telah mencapai puncak alam Raja Iblis. Namanya terdengar feminim, tetapi dia memang setan laki-laki. Ia berubah wujud menjadi manusia, dengan rambut biru tua panjang tergerai di bahunya, sosok ramping dan tegak, serta fitur wajah yang sangat tampan. Seluruh tubuhnya memberi kesan yang sangat jahat. Jika Anda melihatnya pada hari biasa, dia pasti akan membuat banyak wanita terpesona. Namun saat ini, sudut-sudut bibirnya yang tipis menggambarkan pikiran-pikiran kasar dan jahat dalam hatinya. Suefeng, berhenti di situ. Yingru meraung dan mengambil alih kendali platform lagi. Kecepatannya benar-benar tidak ada bandingannya dengan kecepatan puncak alam Raja Iblis. Lapisan cahaya biru memancar dari tubuhnya, menyelimuti platform batu. Jelas sekali ia menggunakan cara atau benda khusus untuk mengendalikan platform batu tersebut. Justru karena inilah dia, seorang pria yang peringkatnya di atas 90, dapat melampaui para jenius iblis di atasnya dan dengan cepat mempersempit kesenjangan antara dirinya dan Su-han serta yang lainnya. Su-han menoleh dan tersenyum, aku penasaran siapa orang itu. Ternyata Yang Mulia Yingru. Lihat peringkat di atas kepalamu. Yingru berkata dengan suara rendah, sekelompok manusia seperti semut, yang dipimpin olehmu, telah memeras para jenius dari klan iblisku. Hal macam apa ini? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk masuk dalam 100 besar? Ini semua salahmu. Itu hanya peringkat. Yang Mulia Yingru tidak perlu semarah itu, kata Su-han sambil tersenyum tipis. Apakah ini sikapmu? Sikapmu sebagai keturunan klan naga darah suci. Mendengar kata-kata Su-han, suara Yingru menjadi semakin dingin. Klan naga darah awalnya adalah pemimpin dunia iblis kita. Sekalipun mereka telah menghilang, sebagai keturunan klan naga darah, kau juga harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Ada apa denganku? Su-han mengangkat bahu. Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap ke arah banyak binatang buas berdarah yang mengepungnya di depannya, matanya berkilat. Ada apa denganmu? Yingru berteriak marah, sekalipun peringkat ini tidak ada gunanya, bagaimana mungkin kau tahan melihat sederet nama manusia di sana? Sungai Myriad Beast adalah tempat keberuntungan tertinggi di dunia iblis kita. Mencantumkan nama semut-semut ini di sana sama saja menodai Sungai Myriad Beast dan menodai ras iblis kita. Kau mengerti? Lalu apa? Su-han bahkan tidak melihat ke arah Yingru, tetapi terus menatap binatang buas darah di depannya.
Menanggapi sikap acuh tak acuh Su Han, tubuh Yingru tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat. Sue Feng, kalau bicara soal keadilan rasial, kau pengkhianat klan iblisku. Bisakah kau terima tuduhan ini? Jangan pernah berpikir untuk menggunakan manusia-manusia ini untuk merusak kebaikan kita. Mereka tidak punya kualifikasi atau kekuatan untuk melakukannya. Aku bilang padamu, kau boleh memperjuangkan harta milik orang lain, tapi kau sama sekali tidak boleh menyentuh harta milik Zonglin. Aku juga iri pada Zonglin, tapi harus kuakui bahwa dia memang yang terkuat di generasinya, dan harapan masa depan klan iblisku. Bahkan penguasa bulan darah pun memandangnya dengan pandangan baru. Jika kau berani menghalanginya, kau pasti akan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara Yingru tiba-tiba berhenti. Perasaan menyeramkan datang dari belakangnya. Kulit kepalanya sedikit mati rasa, dan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya ditelan kembali. Tiba-tiba dia menoleh, hanya untuk melihat dua mata besar muncul di belakangnya, menatapnya dengan saksama. Tubuh raksasa itu, yang panjangnya 1000 meter, mengelilingi perairan di sekitarnya. 7 energi darah raksasa mengelilingi seluruh tubuh, dan tekanan dari alam Raja Iblis menyebar. 7 Kaisar Iblis Darah. Ekspresi wajah Yingru berubah drastis. Kamu pandai bicara. Su Han merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, aku serahkan monster berdarah ini padamu, dan sisanya pada kami. Bagaimana menurutmu? Anda? Yingru hampir muntah darah. Serahkan binatang buas berdarah dari wilayah Kaisar Iblis 7 darah kepadanya. Brengsek. Perasaan menyesal menyebar dari hatiku. Kalau saja dia tahu hal ini lebih awal, dia tidak akan membuang banyak waktu berbicara dengan Sue Feng dan pasti sudah berlari sejak lama. Masalah datang dari mulut. Kamu terlalu banyak bicara. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, lalu membalik telapak tangannya dan mengeluarkan sepotong amarah dewa leluhur. Pupil mata Yingru mengecil dengan hebat, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Sue Feng, tahan amarah dewa leluhurmu. Kalau sampai meledak, aku pun akan terkena imbasnya. Apa hubungannya hidup atau matimu denganku? Su Han berkata tanpa berkata-kata, jangan terlalu serius. Di dunia iblis ini, tidak masalah jika ada satu yang lebih atau kurang darimu. Siu. Begitu dia selesai berbicara, Su Han melemparkan amarah dewa leluhur langsung ke mata Yingru yang marah. Dasar rumput. Yingru menggertakkan giginya, dan berbagai pikiran berkelebat dalam benaknya dalam sekejap. Pada akhirnya, dia masih menggunakan cara super kuat yang diberikan kepadanya oleh iblis kuno. Wow! Sebuah tirai terangkat dari belakang dan berubah menjadi seberkas cahaya, menyelimuti Yingru. Di tirai itu, aura mengerikan dari Seven Blood Ancient Demon menyebar ke air sungai di sekitarnya. Bush! Pada saat itu, seberkas cahaya menyambar keluar dan suara gemuruh memekakkan telinga pun terdengar. Ini pertama kalinya Yingru menyaksikan kekuatan murka dewa leluhur. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata. Namun meski begitu, dia melihat dengan jelas bahwa semua binatang darah yang tersapu oleh murka dewa leluhur, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, langsung runtuh menjadi kabut darah. Riak-riak yang disebabkan oleh kekuatan mengerikan itu juga menyapu dirinya. Tirai itu bergetar hebat lalu pecah dengan suara keras. Uhuk! Yingru merasa seperti mendapat pukulan berat, dadanya tenggelam dalam, dan dia memuntahkan banyak darah. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya pucat. Ketika ia menatap Su Han lagi, matanya dipenuhi amarah yang mengerikan dan niat membunuh. Jika tidak ada tirai, aku juga akan mati di bawah murka dewa leluhur ini. Sue Feng, kau benar-benar tidak berniat membiarkanku hidup. Gulungan. Su Han tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Yingru, bajingan kecil, beraninya kau memberiku pelajaran. Kalau kau terus menggonggong seperti itu, aku ingin melihat seberapa besar tirai yang diberikan kota cahaya suci kepadamu. Jantung Yingru berdebar kencang dan sudut matanya berkedut hebat.
Sekalipun dia sangat ingin membunuh Su-han, dia hanya bisa mengesampingkan ide itu untuk sementara waktu dan menjauhi Su-han dan yang lainnya sesegera mungkin. Yang terakhir memiliki terlalu banyak murka terhadap dewa leluhur di tangannya. Dengan kepribadian Sue Feng yang gila, jika dia membuang 1 atau 2, atau 2 atau 3 lagi, dia akan benar-benar mati di sini. Sayang sekali monster darah setingkat Raja Iblis 7 darah itu tidak bisa membunuhnya. Ling Xiao mengerucutkan bibirnya. Awalnya aku memang punya rencana ini, tapi altar ki dan darah lebih penting. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuknya, kata Su-han perlahan. Juga, kalau begitu, ayo kita terus maju. Kita tidak jauh dari Zonglin dan yang lainnya. Misalnya, kekuatan tempur puncak seorang keturunan kerajaan pada level puncak Raja Iblis hanya dapat dibandingkan dengan Kaisar Iblis darah kedua. Biasanya, mudah bagi Su-han untuk membunuhnya. Sayangnya, sebelum memasuki sungai binatang buas, para jenius ini telah mendapatkan dukungan dari kekuatan di belakang mereka. Mereka memiliki banyak cara, dan membunuh mereka hanya akan membuang-buang waktu. Su-han adalah satu-satunya yang dapat membunuhnya dalam sekejap, tetapi ada begitu banyak jenius iblis yang mengawasi di sekitarnya, dan dia tidak ingin memperlihatkan keterampilan meditasinya untuk saat ini. Kecuali semua jenius iblis yang melihat adegan ini dapat dibunuh, itu jelas tidak realistis. Selanjutnya, saatnya bergegas di jalan, membunuh binatang buas darah, melahap saripati ki dan darah, lalu meneruskan perjalanan. Siklus seperti itu, ini harus dianggap sebagai siklus yang baik. Lagi pula, selama perjalanan, kultivasi setiap orang meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan pada hari-hari biasa. Di antara semua orang, tingkat kultivasi Tang Yi harus dianggap sangat rendah. Namun sepanjang perjalanan, bahkan dia telah mencapai alam Xuanshen bintang 4. Kultivasi semacam ini memungkinkannya memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan bahkan saat ia memiliki sayap malaikat. Patut disebutkan bahwa selama perjalanan, semua orang menemukan bahwa pedang Tianzu milik Ye Xiaofei dan Fuxi Qin milik Xiao Qinxian benar-benar memiliki daya mematikan yang besar terhadap binatang buas darah ini. Kekuatan membunuh semacam ini mirip dengan kapak suci haus darah dan pedang hati suci, tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu lebih kuat dari kapak suci haus darah dan pedang hati suci. Keduanya telah mencapai setengah langkah menuju alam dewa surgawi. Dengan kekuatan tempur normal mereka bisa setara dengan alam dewa surgawi bintang 3 atau bahkan bintang 4. Namun pada level ketiga ini, mereka menambahkan dorongan kekuatan serangan dari level kedua, dan mereka bahkan mampu membunuh monster darah pada level Raja Iblis 6 darah. Kekuatan artefak kuno akhirnya ditunjukkan pada saat ini, khususnya dalam kasus Ye Xiaofei, binatang darah yang dibunuh oleh pedang Tianzu, setelah berubah menjadi saripati darah dan energi, benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya dengan sendirinya, dan dia harus melahapnya. Hal ini membuat Ye Xiaofei segera berhenti berpikir untuk membunuh monster darah itu. Lagi pula, dia sudah menjadi dewa setengah langkah, dan dengan berkah dari esensi darah itu, dia akan mencapai puncak dewa setengah langkah. Selangkah lebih maju dan Anda akan mencapai alam para dewa. Bum bum bum, pengaruh murka dewa leluhur ditunjukkan sepenuhnya pada tingkat ketiga. Su-han dan yang lainnya terus maju. Ketika monster darah sedikit, mereka akan membunuh mereka. Ketika monster darah banyak, mereka akan mengeluarkan murka dewa leluhur. Ketika jumlah murka dewa leluhur yang mereka lemparkan mencapai 20, peringkat Su-han telah mencapai ke-13. Kalau bicara soal pemeringkatan, ada sesuatu yang membuat para jenius itu berdarah-darah lagi. Karena ada ratusan manusia di panggung batu, hampir setiap kali mereka mengejar seorang jenius iblis, nama jenius iblis ini akan menghilang dari layar. Misalnya, Sue Chang yang awalnya berada di peringkat ke-19, tidak turun ke peringkat ke-20 setelah dilampaui oleh Su-han, melainkan langsung menghilang dari layar. Dengan kata lain, tertinggal satu peringkat berarti tertinggal ratusan peringkat.
Bagaimana para jenius iblis yang telah berusaha sekuat tenaga mempertahankan peringkat mereka saat ini dapat menerima hal ini? Peringkat tampaknya tidak ada gunanya, tetapi siapa yang tahu apakah level ketiga ini, selain saripati darah yang diperoleh dari membunuh binatang darah, akan mendatangkan keberuntungan lain karena peringkat. Lagi pula, yang penting di sini bukanlah jantung binatang berdarah itu, melainkan jarak yang ditempuh. Yang membuat mereka makin marah adalah kemanapun Su-han dan yang lainnya tiba, mereka akan dikepung oleh sejumlah besar monster darah. Meskipun sebagian besar monster darah itu menuju ke Su-han dan kelompoknya, masih ada beberapa yang menyerbu ke arah para jenius iblis di sekitar mereka. Awalnya, mereka tidak perlu menghadapi begitu banyak binatang buas. Sue Feng, kenapa kau tidak mati saja? Aku mengutukmu untuk dimusnahkan jiwa dan ragamu di bawah pengepungan binatang buas ini, dan mati dengan kematian yang menyedihkan. Kau sudah menghabiskan banyak murka dewa leluhurmu, kan? Kau takkan bisa mengejar Zonglin dan yang lainnya, hahaha. Amarah dewa leluhur pada akhirnya akan habis. Saat itu tiba, kuharap monster-monster darah itu akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Siapakah yang paling dibenci para jenius iblis ini? Sudah pasti bukan manusia biasa, melainkan Su-han, naga darah palsu. Kalau saja dia tidak membawa begitu banyak manusia, bagaimana mungkin begitu banyak monster darah muncul? Dan bagaimana mungkin peringkat mereka bisa turun begitu jauh hanya dalam sekali serangan? Kalau saja mereka dilampaui oleh Sue Feng, hal ini akan sepenuhnya dapat diterima. Tetapi manusia-manusia terkutuk itu tidak punya hak untuk menginjak kepala mereka. Wung, platform batu itu bergerak maju, semakin dekat ke sosok di depannya. Su-han telah memblokir hinaan di telinganya. Ini hanya untuk saat ini. Begitu mereka tahu identitas asliku, aku khawatir omelannya akan lebih keras lagi. Saat dia mengangkat matanya, dia sudah bisa melihat Sun Tianli, Siwu dan para jenius iblis lainnya, dan bahkan Zonglin dan Pangu Xingzi di depan bisa terlihat samar-samar. Paling banyak 20 mil, kata Ling Xiao dengan suara berat. Ada tepat 10 sosok di depan kita, yang berarti rata-rata jarak antar setiap jenius sekitar 2 mil. Su-han mengangkat alisnya sedikit. Ya, Ling Xiao mengangguk. Berapa banyak amarah dewa leluhur yang tersisa? Tanya Su-han. 12, kata Namong Yu. 12 potong, kita tidak bisa menyia-nyiakannya lagi. Su-han merenung sejenak, lalu menambahkan, aku ingin tahu apakah ada monster darah di altar Ki dan darah. Kalau tidak, tidak apa-apa, tapi kalau ada, murka dewa leluhur akan sangat berguna. Tapi jika kita ingin mengejar Zonglin dan yang lainnya secepat mungkin, murka dewa leluhur tak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Ling Xiao mengerutkan kening. Su-han berpikir sejenak dan berkata, kita bisa menggunakan paling banyak 2 lagi. Kita hanya perlu mempertahankan peringkat 10 besar kita. Sekalipun Zonglin dan Pangu Xingzi bisa memasuki altar Ki dan darah paling cepat, mereka tidak bisa mendapatkan keberuntungan altar Ki dan darah begitu mereka masuk. Kita tidak terlalu jauh dari mereka, jadi kita tidak akan membuang banyak waktu. Oke, semua orang mengangguk. Ini adalah rencananya, tetapi tidak dapat mengimbangi kecepatan perubahan. Di depan Su-han dan yang lainnya adalah Yingku, yang menempati peringkat ke-11 dalam daftar perburuan iblis. Namun dalam pemeringkatan di layar, Yingku menduduki peringkat ke-10. Yang ke-11 adalah Su-han. Dengan kata lain, jika Su-han melampauinya, Su-han akan berada di posisi ke-10, dan dia bukan yang ke-11, tetapi ratusan kemudian. Pikiran-pikiran ini muncul dalam benak Yingku segera setelah dia melihat Su-han dan yang lainnya tiba. Dia tak terima berada di peringkat ke-11 dalam daftar perburuan iblis. Sekarang setelah akhirnya berhasil mencapai 10 besar di layar, dia benar-benar tak mau kalah lagi. Sambil memikirkan hal-hal ini, mata Yingku selalu tertuju pada Su-han dan yang lainnya. Pupil matanya mulai mengecil, tampak seperti mata ular, dingin dan ganas. Groak, groak,
banyak sosok besar datang dari belakang dan mengepung platform batu tempat Su Han dan yang lainnya berada. Ratusan orang mengaktifkan platform batu bersama-sama, dan jarak antara mereka dan Yingku semakin mengecil. Sue Feng, kau adalah keturunan klan naga darah suci. Kalau hanya kau, tidak apa-apa. Tertinggal dari klan naga darahmu tidak akan dianggap memalukan, tapi... Yingku membuka mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi kau seharusnya tidak membawa begitu banyak manusia ke sini hanya untuk batu darah. Hal ini membuat Yingku sangat marah, dan juga membuat seluruh klan iblis sangat geram. Sue Feng jelas punya banyak uang, jadi kenapa dia membantu manusia-manusia ini hanya demi sedikit batu darah dewa itu? Apa yang dia pikirkan? Mungkin berlebihan jika dikatakan dia pengkhianat. Lagi pula, dia belum mencapai tingkat pemberontakan. Tapi jika umat manusia diuntungkan oleh bantuannya, atau ras iblis kehilangan kekayaannya karena umat manusia, maka itu semua salahnya. Semua yang hadir adalah para jenius terbaik dari klan iblis. Kekuatan di belakang mereka sangat besar dan ikatan mereka sangat luas. Apakah Sue Feng benar-benar tidak takut? Pergilah ke neraka. Dalam kemarahannya, Yingku meraung, dan sesuatu terlepas dari tangannya dan terbang langsung menuju panggung batu tempat Su Han dan yang lainnya berada. Saat berikutnya, beng, buush, raungan memekakkan telinga meledak, dan riak-riak mengerikan menyapu. Sejumlah besar daging dan darah berubah menjadi kabut darah, lalu berubah menjadi esensi ki dan darah, perlahan melayang menuju Yingku. Meskipun penglihatan mereka terhalang oleh binatang buas darah sebelumnya, Su Han dan yang lainnya masih bisa tahu dari pemandangan ini bahwa Yingku lah yang menyerang binatang buas darah ini. Tentu saja, tujuan awalnya mungkin bukan hanya untuk binatang berdarah itu. Atau mungkin tidak dimaksudkan untuk menyerang binatang berdarah itu sama sekali. Wow, riak-riak itu terus menyebar, dan setelah menghancurkan sejumlah besar binatang buas, mereka mengamuk menuju platform. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa apa yang baru saja dilemparkan Yingku adalah juga murka dewa leluhur. Kau sudah berusaha keras untuk menghentikan kami. Su Han mendengus, melambaikan tangannya dan menciptakan tirai cahaya yang menyelimuti seluruh platform batu. Ini tentu saja tidak berasal dari kekuatan kultivasinya sendiri, tetapi dari benda pertahanan yang juga dibelinya di pelelangan tirai langit dewa leluhur. Efeknya sama dengan Wrath of the Ancestral God, tetapi perbedaannya adalah Wrath of the Ancestral God digunakan untuk menyerang, sedangkan Ancestral God Sky Curtain digunakan untuk bertahan. Wush, beng, riak-riak itu datang dengan cepat dan langsung menghantam tirai langit dewa leluhur, menyebabkan seluruh platform batu bergetar hebat. Kekuatan murka dewa leluhur memang mengerikan. Sekalipun tirai langit dewa leluhur dapat menghentikannya, ia akan menderita daya tolak yang sangat besar. Dewa leluhur Tianmu, Yingku, yang berada di kejauhan, tengah menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi wajah yang tidak rela, tangannya terkepal erat, dan ia tampak menggertakkan giginya. Aku punya lusinan tirai langit dewa leluhur, dan berapa banyak murka dewa leluhur yang kau miliki? Suara Su Han terdengar dari kejauhan, dengan nada sarkastis. Yingku menjadi semakin marah dan berteriak, Sue Feng, apakah kau benar-benar berencana membawa manusia-manusia ini ke altar ki dan darah? Terus kenapa? Tanya Su Han acuh tak acuh. Kau harus mengerti posisimu, kau iblis. Geram Yingku, bajingan. Su Han memasang ekspresi dingin dan hanya mengucapkan satu kata. Murka dewa leluhur Yingku sia-sia. Hanya menghentikan Su Han dan yang lainnya sesaat. Jika kita bicara tentang efek sebenarnya, itu hanya untuk membunuh beberapa monster darah dan mendapatkan esensi darah dalam jumlah besar. Sayangnya, seperti Zonglin dan para jenius lainnya, ia sudah berada di tahap setengah langkah Kaisar Iblis. Sekalipun ia diberi lebih banyak darah dan esensi energi, itu akan sia-sia saat ini. Aku benar-benar ragu apakah kau iblis atau bukan. Alis Yingku berkerut. Kebetulan pada saat ini, panggung batu tempat Su Han dan yang lainnya berada bergegas dan sangat dekat dengan Yingku.
Meskipun Yingku berusaha keras menjauhkan diri, ia tetap tidak sebanding dengan ratusan orang yang mengaktifkan platform batu bersama-sama. Demikian pula ketika Su Han dan yang lainnya bergegas datang, air sungai di sekitarnya mulai bergolak hebat lagi. Kali ini pasang surutnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat air sungai bergolak, tekanan yang mencengangkan menyapu keluar, yang sepenuhnya melampaui binatang darah tingkat 1 hingga tingkat 6, dan hanya dapat dimiliki oleh binatang darah tingkat 7, yang sebanding dengan tingkat iblis kuno. Dan, tentu saja, ada lebih dari satu binatang darah tingkat 7. Wajah Yingku berubah. Meskipun dia tidak berdiri di peron, dia paling dekat dengan Su Han dan yang lainnya saat ini. Begitu monster darah tingkat 7 benar-benar muncul, dia juga akan terlibat. Sue Feng, apa kau masih tidak mengerti? Itu karena kau membawa manusia-manusia sialan ini, dan jumlah mereka terlalu banyak, jadi begitu banyak monster darah yang mengepungmu. Jika kau terus seperti ini, murka para dewa leluhur tidak akan berguna. Teriak Yingku keras. Bagaimana mungkin Su Han tidak tahu ini? Tapi bisakah dia meninggalkan semua orang? Mungkin aku tidak pandai dalam hal lain, tapi aku suka menepati janjiku. Saat dia membuka mulutnya, semua orang mendorong platform dengan seluruh kekuatan mereka dan sepenuhnya setara dengan Yingku. Kedua sisi berada di kiri dan kanan, hanya berjarak sekitar 100 meter. Sial, si idiot ini, kenapa dia tidak mati saja? Yingku ingin mencabik-cabik Su Han, tetapi dia masih mempertahankan rasionalitasnya. Jika kita terus berbaris sejajar dengan Su Han dan yang lainnya, kita pasti akan dikepung oleh monster berdarah. Dia hanya punya dua pilihan saat ini. Bergerak maju dan cepat ciptakan jarak. Mundur dan segera buat jarak. Mustahil untuk maju, sungguh mustahil, kalau tidak, Su Han dan yang lainnya tidak akan bisa menyusulnya. Dalam kasus ini, hanya ada satu pilihan, mundur. Orang-orang sialan ini, meski awalnya sangat enggan, Yingku akhirnya membuat pilihan yang tepat. Kekuatan ki dan darahnya melilit platform batu. Ia tidak lagi menerjang maju, melainkan mundur ke belakang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Groak. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dan mengerikan. Air sungai tiba-tiba meledak, dan tekanan tak berujung menyelimuti segala arah. Sebuah sosok raksasa setinggi beberapa ribu meter muncul di suatu titik, seolah-olah merobek air sungai dan ruang di dasarnya. Sebuah telapak tangan hitam pekat yang besar jatuh dari atas, seolah-olah akan menghancurkan langit, dan langsung menuju Su Han dan yang lainnya. 4 aura darah yang tebal memungkinkan Su Han dan yang lainnya untuk melihat mereka dengan jelas. Iblis kuno berdarah 4. Pada level ini, bahkan Su Han dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil mereka. Binatang berdarah setingkat ini akan sulit dibunuh bahkan dengan murka dewa leluhur. Yang lebih penting lagi, setelah binatang darah ini muncul, 4 binatang darah mengerikan lainnya dengan kekuatan serupa muncul di sekitar panggung batu. Tekanan itu membuat semua orang sulit bernapas. Rasanya seolah-olah semua energi mereka telah terkunci, dan mereka tidak bisa menghindarinya sama sekali. Guru, apa yang harus kami lakukan? Ling Xiao merasakan kulit kepalanya kesemutan. Sebanyak 5 monster darah yang setara dengan level iblis kuno 4 darah melancarkan serangan. Jika bukan karena tirai langit dewa leluhur yang sebelumnya dikerahkan Su Han, tekanan semacam ini saja sudah cukup untuk menghancurkan platform batu secara langsung. Penghalang tirai langit dewa leluhur menghalangi infiltrasi tekanan, memberi Su Han dan yang lainnya waktu untuk bereaksi. Gunakan murka dewa leluhur. Su Han berkata dengan suara berat, ini sesuatu yang tidak perlu dipertimbangkan. Dengan tingkat kultivasi kita, terlepas dari murka dewa leluhur, mustahil bagi kita untuk mengalahkan monster darah setingkat iblis kuno ini. Tapi kamu bilang sebelumnya bahwa kita tidak bisa terus-terusan menyia-nyiakannya. Xin Leng mengerutkan kening dan berkata, hanya tersisa 12 murka dewa leluhur. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada altar ki dan darah.
Aku tahu kau punya cara lain, tapi menggunakannya di sini akan sedikit sia-sia. Menurutku, jika kau bisa menyimpan murka dewa leluhur, simpanlah. Kuncinya adalah meskipun kau menggunakannya sekarang, mungkin tidak akan mampu membunuh monster darah ini. Mendengar ini, mata yang lain berkedip dan menunjukkan keraguan. Beng! Telapak tangan raksasa binatang darah pertama menghantam tirai langit dewa leluhur. Wung! Tirai langit dewa leluhur bergetar hebat, dan tampak seolah-olah retakan akan muncul. Lagi pula, ia telah menahan serangan murka dewa leluhur, dan kekuatannya telah menurun drastis. Jika terus seperti ini, paling-paling hanya beberapa kali, tirai langit dewa leluhur akan hancur total. Yang terpenting, tirai langit dewa leluhur hanya bisa berfungsi sebagai penghalang. Dengan beberapa monster darah tingkat iblis kuno yang mengepungnya, platform batu itu sama sekali tidak bisa bergerak maju. Sekalipun Suhan masih memegang tirai langit dewa leluhur, itu hanya akan sia-sia. Guru, Ling Xiao tiba-tiba berkata, kenapa kita tidak pergi saja? Kalau kamu pergi sendiri, kamu tidak akan menarik begitu banyak monster darah. Mendengar ini, semua orang terkejut, lalu mata mereka berbinar. Ya, kami tidak akan pergi. Itu hanya altar ki dan darah, seberapa besar keberuntungan yang bisa dimilikinya. Tuan, kami tidak ingin menghalangi Anda, jadi silakan pergi sendiri. Banyak suara terngiang di telinganya, menyebabkan Suhan mengerutkan kening. Kalau kau tidak ikut denganku, bagaimana kau akan kembali? Tanya Suhan balik. Semua orang tercengang sesaat. Ya, saat ini, mereka hampir berada di tengah pos pemeriksaan ketiga. Bahkan jika mereka benar-benar melompat dari platform batu, bisakah mereka mundur dengan aman? Mustahil. Oh, kalau saja kami tahu ini akan terjadi, kami pasti tidak akan datang. Seseorang mendesah. Jika kamu tidak datang, bagaimana kultivasimu bisa meningkat pesat? Suhan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, kita pasti akan sampai di altar ki dan darah. Kesempatanmu untuk sampai di sini adalah kesempatanmu. Jangan khawatirkan hal lain. Ya, semua orang menjawab dengan hikmat. Bum bum bum, ekor yang menakjubkan menyapu, itu adalah binatang darah berbentuk naga yang menyerang. Tirai langit dewa leluhur akhirnya tak mampu bertahan lagi. Terdengar suara retakan dan sejumlah besar retakan mulai menyebar. Suhan mengangkat pandangannya dan menatap ke depan. Sosok Zonglin, Pangu Xingzi, dan para jenius lainnya telah menghilang. Jelas, jarak antara kedua belah pihak telah melebar lagi. Meskipun altar ki dan darah sangat penting, binatang buas darah tingkat iblis kuno ini juga sangat berharga. Esensi ki dan darah yang mereka bawa sangat kaya. Suhan menarik napas dalam-dalam. Kali ini ia memasuki dunia iblis, ia telah mendapatkan banyak hal. Bahkan jika ia mengesampingkan altar ki dan darah, bisa dikatakan itu sudah cukup. Wow, dengan lambaian tangannya, sepotong murka dewa leluhur terlempar keluar. Beng, buush. Saat berikutnya, murka dewa leluhur meledak, dan kekuatan mengerikan menyebar lagi. Raungan marah binatang buas terdengar dari sungai. Semua orang dengan jelas melihat bahwa binatang buas berdarah dari tingkat iblis kuno 4 darah yang muncul pertama kali, di bawah bombardir murka dewa leluhur, telapak tangannya langsung berubah menjadi kabut darah. Akan tetapi, itu hanya telapak tangan. Meskipun murka dewa leluhur adalah serangan berkekuatan penuh dari iblis kuno tingkat puncak, serangan itu bukanlah iblis kuno tingkat puncak. Pada dasarnya mustahil membunuh iblis kuno berdarah 4 dengan benda sekali pakai seperti itu. Namun, dampak murka dewa leluhur kali ini juga memaksa 5 binatang darah tingkat iblis kuno untuk mundur agak jauh. Memanfaatkan waktu ini, semua orang dengan cepat mengaktifkan platform batu dan bergegas maju. Beng! Terdengar suara keras dari belakang, dan air sungai berguncang, seakan-akan sebuah gunung besar telah runtuh, dan ombak yang tak berujung menerjang ke arah mereka. Semua orang tahu bahwa 5 binatang buas darah itulah yang mengejar. Terlebih lagi, saat mereka bergerak maju,
sepasang mata hijau tua besar muncul, yang tampak bahkan lebih mengerikan daripada 5 binatang darah sebelumnya. Semua orang bernapas dengan cepat, kulit kepala mereka kesemutan, dan rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Seekor binatang berdarah di atas level iblis kuno berdarah 4. Tanya Tang Yi lembut. Wow, pada jarak yang tidak diketahui di depan, cahaya merah darah tiba-tiba muncul. Di sungai tak berbatas ini, cahaya darah yang mekar sama menyilaukannya dengan matahari di malam yang gelap, menyilaukan dan menyilaukan. Cahaya darah melesat ke langit, seperti pilar batu besar, memantulkan pemandangan yang pernah disaksikan semua orang sebelumnya. Altar Ki dan darah. Apakah itu? Altar Ki dan darah. Benar saja, tingkat ketiga ini adalah tingkat terakhir. Semua orang tampak bersemangat. Meskipun aku tidak tahu apa yang ada di altar Ki dan darah, dan aku tidak tahu apakah altar Ki dan darah ini berguna bagi umat manusia, bagaimanapun juga, ini adalah tempat suci di hati klan iblis. Sekalipun sebenarnya tidak berguna bagi umat manusia, sungguh suatu kehormatan besar bisa berdiri di atasnya. Di bawah refleksi altar Ki dan darah, Su Han dan yang lainnya akhirnya melihat sosok jenius seperti Zonglin dan Pangu Xingzi lagi. Tampaknya mereka sangat dekat dengan altar Ki dan darah. Karena ini adalah level terakhir, tidak perlu membuang waktu. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras, "Amarah dewa leluhur, jangan ditahan lagi, serang altar Ki dan darah secepat mungkin." Mendengar ini, semua orang terkejut. Ya, dum, wush. Tekanan yang mengerikan meraung dari belakang, dan Ling Xiao mengeluarkan murka dewa leluhur lainnya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, air sungai di depan mulai bergetar, dan dasar sungai di bawahnya tampak bergetar. Sebuah bayangan gelap menghalangi cahaya darah yang dipancarkan oleh altar Ki dan darah, menghalangi jalan Su Han dan yang lainnya. Swiss, Swiss, Swiss. Su Han bahkan tidak melihat dengan jelas apa itu. Dia melambaikan tangannya dan membuang 3 keping amarah dewa leluhur. Bush bush. Raungannya yang bahkan memecahkan gendang telinga sungguh luar biasa. Sebelum bayangan hitam itu dapat muncul sepenuhnya, ia dikejutkan oleh murka dewa leluhur dan mundur beberapa mil. Namun, ini baru permulaan. Ngung-ngung-ngung gelombang. Terdengar suara-suara melengking dari segala arah. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat sosok-sosok seukuran kepalan tangan mengepakkan sayap dan bergegas menuju panggung batu. Di mana-mana, di mana-mana. Ya Tuhan, ini binatang darah macam apa ini? Aku ingat sekarang, sebelum kita memasuki sungai binatang buas, seekor binatang buas berdarah seperti ini muncul. Melihat pemandangan di hadapan mereka, pupil mata semua orang mengecil dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka tampak seperti sekelompok Huang Feng, tetapi tubuh mereka seukuran kepalan tangan, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi tekanan setidaknya level 5. Ada juga banyak yang di atas level 6. Sebanding dengan Huang Feng di level Raja Iblis, atau bahkan level Kaisar Iblis. Mata Ling Xiao berkedut hebat. Biasanya, monster darah yang kuat berukuran sangat besar. Misalnya, tingkat kelima dan keenam setidaknya lebih dari 100 meter, atau bahkan 1000 meter. Sulit membayangkan monster darah seukuran kepalan tangan ini bisa memiliki kekuatan setara monster darah tingkat 5 atau 6. Seberapa kuatkah mereka? Pada waktu berikutnya, setidaknya jutaan tawon ini menunjukkan kekuatan mereka kepada Su Han dan yang lainnya. Bes. Sejumlah besar kabut hitam keluar dari tubuh mereka yang tampaknya kecil. Su Han tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan tirai langit dewa leluhur lain untuk membungkus platform batu. Ketika kabut hitam jatuh ke langit dewa leluhur, sang dewa langsung mengeluarkan suara mendesis. 3 detik, hanya dalam waktu sekitar 3 detik, tirai langit dewa leluhur, yang cukup untuk menahan serangan kekuatan penuh dari puncak alam dewa leluhur, sepenuhnya terkikis oleh kabut hitam tak berujung. Semua orang tidak mempercayainya. Seberapa besarkah jarak antara binatang darah tingkat kelima dan keenam dengan binatang darah di puncak tingkat iblis kuno?
Tirai langit dewa leluhur bahkan dapat menghalangi murka dewa leluhur dan tetap utuh, tetapi di bawah erosi kabut hitam ini, itu hanya bertahan selama 3 detik. Kabut hitam itu seolah mengabaikan perbedaan level. Selama jumlahnya mencapai level tertentu, ia bisa membunuh seekor gajah dengan semutnya. Seharusnya semuanya kabut beracun. Su Han mengeluarkan tirai langit dewa leluhur lainnya, matanya berkilat saat dia mencibir. Master Sekte ini ingin melihat, apakah kamu memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, dan apakah kamu juga memiliki kekuatan defensif yang mengerikan. Siu, murka dewa leluhur dilontarkan, lalu tiba-tiba meledak. Beng, riak-riak tak berujung membubung, dan kabut hitam di segala arah langsung memudar. Para tawon ingin melarikan diri ke segala arah, tetapi bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan kecepatan murka dewa leluhur? Riak-riak itu terlihat jelas oleh mata telanjang, dan hampir tidak ada kabut darah. Setelah riak-riak itu berlalu, esensi ki dan darah yang sangat kaya muncul di sekitar panggung batu. Ini bahkan lebih seru dari sebelumnya. Satu murka dewa leluhur menghancurkan sedikitnya ratusan ribu tawon, dan kekuatan tawon-tawon ini setidaknya berada pada level 5. Mereka tidak meninggalkan apapun yang disebut di luar dunia, tetapi mereka meninggalkan esensi ki dan darah yang mengerikan. Gluk, semua orang melihat saripati ki dan darah dan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Bagi mereka, ini adalah sumber daya paling murni yang tidak memerlukan pemurnian apapun. Hanya dengan menelannya saja, budidaya mereka akan meningkat. Namun, sekarang jelas bukan saatnya untuk melahap esensi ki dan darah ini. Satu murka dewa leluhur tidak dapat membunuh semua tawon. Tawon-tawon lainnya tampak tidak takut mati. Kabut hitam pekat kembali muncul di tubuh mereka, dan seperti sebelumnya, menyebar ke arah panggung batu. Su Han dan yang lainnya tidak menahan diri, dan terus mengeluarkan murka dewa leluhur. Dengan tingkat kultivasi mereka bisa membunuh tawon-tawon ini, tetapi jika demikian, kecepatannya akan terlalu lambat. Saat mereka membunuh semua tawon, altar ki dan darah pasti sudah ditutup, jadi bagaimana mungkin mereka bisa bicara soal keberuntungan? Terlebih lagi, kabut hitam yang dipancarkan oleh tawon-tawon ini begitu kuat setelah bergabung sehingga bahkan dapat menghancurkan tirai langit dewa leluhur dalam waktu 3 detik. Apalagi pertahanan semua orang. Bum bum bum, saat murka para dewa leluhur meledak, sejumlah besar tawon terbunuh. Esensi ki dan darah yang mengelilingi panggung batu menjadi semakin banyak dan kental, dan telah berubah menjadi cairan, seolah-olah akan menyatu dengan air sungai. Mungkin itu suatu kebetulan, atau mungkin perhitungan Su Han sangat tepat. Ketika sisa murka dewa leluhur di tangannya habis, para lebah yang telah menguasai langit akhirnya terbunuh. Esensi darah dan energi yang ditinggalkan oleh jutaan tawon membuat mata semua orang bersinar, dan mereka tidak sabar untuk melahapnya sekarang juga. Namun, mereka tidak punya waktu. Boomim, dasar sungai tiba-tiba meledak, dan kekuatan mengerikan menyapu keluar. Bahkan sebelum mereka melihat pihak lain, semua orang merasakan tekanan besar di hati mereka. Hal ini tidak pernah terjadi bahkan ketika menghadapi 5 binatang buas berdarah setingkat iblis kuno berdarah 4. Setidaknya 6 poin kesehatan. Su Han berkata dengan suara berat, aku hanya merasakan hal ini saat menghadapi Sui Ling dan Zheng Xiuxun. Murka dewa leluhur telah habis, dan tirai langit dewa leluhur tak mampu menghentikan eksistensi setingkat ini. Jika kita tak menemukan cara untuk membunuhnya, jalan menuju altar ki dan darah akan hancur di sini. Metode-metode itu semakin jarang digunakan. Aku memang berencana untuk tetap menggunakannya. Su Han menarik napas dalam-dalam, tampak tak berdaya. Sekarang situasinya sudah seperti ini, tidak ada ruang untuk bermanuver. Kekuatan tempurnya sendiri tidak cukup untuk menandingi lawan, jadi dia hanya bisa menggunakan energi pedang kaisar atau memanggil penyihir leluhur. Su Han masih tidak tahu seberapa kuat energi pedang kaisar, tetapi dia tahu betul betapa menakutkannya memanggil penyihir leluhur. Sebagai perbandingan,
Su Han masih merasa bahwa memanggil penyihir leluhur lebih penting, jadi dia berencana untuk menggunakan pedang Ki Kaisar sekali. Sekarang bukan saatnya. Menatap air sungai yang bergetar di depan, mata Su Han berkedip. Masih ada jarak dari sini ke altar Ki dan darah. Bahkan jika aku membunuh monster darah ini, aku khawatir akan ada lebih banyak lagi yang muncul. Aku tidak ingin melepaskan Ki Pedang Kaisar untuk kedua kalinya. Aku hanya bisa menunggu sampai semua monster darah ini muncul, lalu meledakkan jalan menuju altar Ki dan darah. Dia tidak salah. Pusaran air besar muncul di bawah tanah, dan bayangan hitam yang menakutkan perlahan-lahan berdiri. Pada saat yang sama, berbagai macam tekanan menyapu dari depan, belakang, kiri, kanan, dan bahkan dari atas. Monster-monster darah yang tak terhitung jumlahnya mengepung tempat ini. 5 binatang buas darah di tingkat iblis kuno 4 darah di belakang juga bergegas menuju platform batu sambil meraung. Cincin Sumeru Putra Suci telah diblokir oleh kekuatan khusus, dan tidak seorang pun dapat memasukinya. Jika bukan karena energi pedang kaisar dan pemanggilan penyihir leluhur, Su Han dan yang lainnya pasti sudah mati. Wow, di kejauhan, bayangan hitam itu gagal sepenuhnya menghalangi cahaya darah dari altar Ki dan darah. Su Han dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa altar Ki dan darah mulai berkedip entah sejak kapan. Zonglin dan Pangu Xingzi berdiri di depan, tampaknya menunggu sesuatu. Mereka belum sepenuhnya melangkah ke altar Ki dan darah. Sayang sekali. Su Han mengangkat sudut mulutnya. Matanya berkedip cepat, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak berguna. Di depan altar Ki dan darah, ada tirai cahaya besar yang mengelilinginya. Tirai cahaya inilah yang dilihat Su Han dan yang lainnya, cahaya darah yang melonjak. Pada saat ini, Zonglin, Pangu Xingzi, dan Han Bei berdiri di depan tirai cahaya dengan kerutan di wajah mereka. Mereka telah berada di sini selama sekitar 3 menit dan telah menggunakan banyak metode untuk mencoba menerobos tirai cahaya dan memasuki altar Ki dan darah sesegera mungkin. Sayangnya, mereka terlalu memikirkannya. Kekuatan tirai cahaya itu melampaui imajinasi mereka. Bahkan ketika dihujani murka dewa leluhur, tirai cahaya itu tidak goyah sama sekali. Berengsek, Zonglin menoleh ke belakang dan melihat sosok lain berlari cepat ke arahnya. Dia adalah orang pertama yang tiba di sini, dan dia pikir dia akan menjadi orang pertama yang melangkah ke altar Ki dan darah, tetapi semua yang terjadi pada saat ini jelas berbeda dari apa yang dia bayangkan. Altar Ki dan darah ini sepertinya sedang menunggu sesuatu. Han Bei juga menoleh ke belakang, dan sosok Sun Tianli, Si Wu dan para jenius iblis lainnya telah memasuki pandangannya. Jika ini berlarut-larut, keunggulan waktu mereka akan hilang. Aku sudah berusaha keras untuk mencapai altar Ki dan darah sebelum yang lain, tapi pada akhirnya, hanya hasil ini yang kudapatkan. Dia mengepalkan tangannya dengan sedih, ekspresinya sedikit galak. Dia menatap Zonglin, lalu Pangu Xingzi, dan akhirnya berkata, sepertinya situasi ini belum pernah terjadi di altar Ki dan darah sebelumnya. Sungai binatang buas sering dibuka, tetapi altar Ki dan darah jarang muncul. Bahkan catatan dalam buku-buku kuno pun tidak lagi jelas dan tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu, kata Zonglin. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Sambil menunjuk dengan sedih ke arah anak ajaib yang menyerbu dari belakang, ia menggerutu dengan marah. Apa kita hanya akan duduk di sana dan menyaksikan keuntungan yang telah kita ciptakan lenyap? Kita sudah membayar harga yang sangat mahal untuk sampai di sini sebelum orang lain, jadi kenapa kita tidak diizinkan naik ke altar Ki dan darah ini? Jika altar Ki dan darah bisa menjawabmu, kau bisa menanyakannya, kata Zonglin ringan. Anda, Han Bei hampir muntah darah. Dia sangat marah karena dia terburu-buru untuk mencapai kesuksesan. Namun saat dia marah, dia hanya bisa merasa tidak berdaya. Sungai 10.000 binatang akan berubah setiap kali dibuka. Hanya bisa dikatakan bahwa ia terlalu memuja altar Ki dan darah, berpikir bahwa siapapun yang bergegas lebih dulu akan menjadi yang pertama mencapainya. Di sisi lain,
Meskipun Zonglin juga tidak mau, setidaknya di permukaan, mentalitasnya jauh lebih baik daripada Han Sat. Pilihan takdir untuk memilih orang berada di luar kendali kita. Sebaiknya kau menunggu. Pangu Xingzi berkata, ketika saatnya membuka, ia akan terbuka secara alami. Apakah kamu benar-benar perlu kentut bersamaku? Han Bei begitu marah hingga tak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi ia langsung berkata, ini adalah keberuntungan klan iblisku. Apa hubungannya dengan kalian manusia? Percaya atau tidak, aku akan mencegah kalian naik hari ini. Pangu Xingzi melirik Han Bei, pupil matanya sedikit mengembun, tetapi kembali normal dalam sekejap mata. Dia tersenyum, tanpa menunjukkan rasa takut sama sekali, dan berkata perlahan, sekarang bukan saatnya bertengkar. Jika kita berdua terluka, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Untuk membunuhmu, apakah kita berdua harus menderita kerugian? Dia mencibir dengan nada menghina, seluruh tubuhnya dipenuhi aura dan memancarkan kekuatan ki dan darah, keseluruhan kekuatan tempurnya meningkat ke puncak. Dia sebenarnya bermaksud menyerang Pangu Xingzi untuk mengetahui kekuatan tempur manusia terkuat. Namun, sebelum dia sempat bergerak, suara pedang tiba-tiba datang dari jauh di belakangnya. Yin, suara pedang itu seolah-olah datang dari cakrawala, atau dari telinga, atau bahkan dari kedalaman hati. Suaranya tidak keras, tetapi membuat semua jenius gemetar hebat dan tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke belakang. Sayangnya, indera ilahi tidak dapat digunakan di sini, dan mata telanjang tidak dapat melihat sejauh itu. Meskipun mereka terus mencari, mereka tidak dapat menemukan asal suara pedang itu. Suara apa itu? Tanya Zonglin sambil mengerutkan kening. Bagaimana aku tahu? Kata Han Bei dengan sedih. Pangu Xingzi tidak berbicara, tetapi hanya menyipitkan matanya dan melihat ke belakangnya. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Desis dan auman binatang berdarah yang mengelilingi telingaku berangsur-angsur mereda. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa monster darah yang mengepung Sun Tianli, Si Wu dan para jenius lainnya telah menghentikan aksi mereka. Ini, apa yang telah terjadi? Binatang buas darah ini benar-benar berhenti menyerang. Memanfaatkan waktu ini, Sun Tianli, Si Wu dan para jenius lainnya melewati gerombolan binatang darah dengan kecepatan tercepat, dan berdiri di depan altar ki dan darah di tengah ekspresi enggan dari Han Bei dan Zonglin. Selama tirai cahaya terbuka, mereka dapat memasuki altar ki dan darah. Platform batu di bawah kaki mereka dikelilingi oleh saripati ki dan darah yang sangat kaya, yang diperoleh dari membunuh binatang darah. Namun, bagi mereka, saripati ki dan darah ini untuk sementara tidak berguna, jadi setelah tiba, mereka tidak menelannya, tetapi menggunakan benda khusus untuk mengumpulkan semuanya. Semakin banyak jenius datang ke altar ki dan darah, dan Han Bei semakin marah. Ia berharap bisa menghancurkan altar ki dan darah hingga berkeping-keping. Adegan aneh itu masih terjadi. Semua monster darah itu berhenti di tempat, seolah-olah mereka telah kehilangan kesadaran. Pada suatu saat, wuung, langit dan bumi berdengung, dan sungai binatang berguncang. Aliran air, yang tampaknya hanya sebesar jari, beriak dari suatu tempat. Arahnya tepat di sini, di altar ki dan darah. Bush, rasanya seperti gunung yang runtuh dari kejauhan, atau seperti langit berbintang yang runtuh di atas kepala seseorang. Semakin dekat, hingga aliran air itu meluas tak terhingga, dari yang awalnya setebal jari, hingga menutupi langit dan memenuhi segala pandangan. Baru pada saat itulah Han Bei dan para jenius lainnya melihat dengan jelas bahwa itu adalah energi pedang. Huf. Suara orang menghirup udara dingin datang dari mulut setiap jenius, bahkan Zonglin tidak terkecuali. Mereka melihat dengan jelas bahwa energi pedang menyebar tanpa henti. Tak peduli level, kekuatan, atau jumlahnya, semua monster darah yang dilewati akan berubah menjadi esensi darah dan energi yang kaya dengan suara dentuman. Adegan ini penuh dengan dampak visual yang tak terlukiskan.
Dasar air yang tadinya berwarna merah darah berubah menjadi putih susu kental akibat hantaman energi pedang. Binatang darah yang paling dekat dengan altar Ki dan darah gemetar hebat. Ekspresi mereka berubah dan mereka terus meraung, seakan-akan mereka sangat ketakutan. Akan tetapi, sebelum mereka dapat melarikan diri, energi pedang itu menyapu dengan keras. Kemanapun energi pedang itu lewat, semuanya menjadi sunyi. Namun yang tidak diduga oleh Han Bei dan yang lainnya adalah setelah membunuh semua binatang darah dalam garis lurus ini, energi pedang benar-benar menyerbu langsung ke arah mereka. Mundur, Zonglin meraung dan langsung bergegas pergi. Swiss, Swiss, Swiss. Para jenius lainnya tak berani berhenti sejenak. Mereka merasakan krisis hidup dan mati dari lubuk jiwa mereka akibat energi pedang. Booming. Selama pelarian, Han Bei, Zonglin dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa energi pedang tak terlihat dengan keras menghantam tirai cahaya di luar altar Ki dan darah. Tirai cahaya bergetar hebat, bahkan retakan pun muncul. Meskipun cepat pulih, mereka tetap melihatnya. Astaga, bagaimana ini mungkin? Apa sebenarnya itu? Energi pedang. Siapa yang mengeluarkan energi pedang itu? Siapa yang punya kekuatan sekuat itu? Terutama Han Bei dan Zonglin, tercengang saat mereka melihat tirai cahaya merah darah yang terus bergetar. Mereka ingat dengan jelas bahwa ketika mereka datang ke sini sebelumnya, mereka telah membombardirnya dengan murka dewa leluhur, tetapi tirai cahaya itu tidak goyah sama sekali. Dan energi pedang ini, tapi itu menimbulkan retakan pada tirai cahaya. Seberapa dahsyatnya itu? Murka dewa leluhur adalah serangan berkekuatan penuh dari iblis kuno tingkat puncak. Mungkinkah energi pedang ini telah melampaui alam dewa dan memiliki kekuatan suci? Huf, suara orang-orang menghirup udara dingin kembali terdengar. Ketika para jenius menundukkan kepala, mereka melihat goresan besar di dasar sungai. Itu lebih seperti celah daripada goresan yang disebabkan oleh energi pedang. Terlalu kuat, terlalu kuat. Aku tidak percaya. Siapa sebenarnya dia? Banyak mata melihat ke belakang, dan melihat cahaya putih susu yang besar melesat cepat menuju altar Ki dan darah di sepanjang garis lurus energi pedang. Apa itu? Han Bei dan para jenius lainnya menatapnya, dan ketika cahaya itu semakin dekat ke mata mereka, kelopak mata mereka tak dapat menahan diri untuk berkedut hebat. Ki dan esensi darah. Baru sekarang mereka dapat melihat dengan jelas. Yang disebut cahaya putih susu adalah seluruh saripati Ki dan darah, saripati Ki dan darah yang kaya. Dan di bawah esensi Ki dan darah terdapat panggung batu besar. Ada ratusan sosok berdiri di panggung batu. Maple darah, Han Bei, Zonglin dan yang lainnya secara alami mengenali Su Han, kenalan lama ini, pada pandangan pertama. Pupil mata Pangu Xingxi mengecil. Ia menatap jurang luas di bawah, lalu menatap tirai cahaya altar Ki dan darah di belakangnya. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Semuanya, apa kabar? Apakah kalian menungguku? Su Han melambaikan tangannya, tampak sangat ramah, seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang teman lama. Akan tetapi, Zonglin dan yang lainnya memasang ekspresi dingin. Tidak ada sedikit pun keceriaan di wajah mereka. Kau benar-benar berhasil sampai di sini bersama begitu banyak manusia. Kau pantas menjadi keturunan suci klan naga darah. Kata Sun Tianli sinis. Mungkinkah klan naga darah yang telah lama menghilang telah lama menjadi tawanan umat manusia? Si Wu juga berkata, kalau tidak, mengapa kamu, Sue Feng, mempertaruhkan nyawamu begitu banyak untuk sekelompok manusia? Ini adalah sungai 10.000 binatang, jadi dia tidak takut Su Han akan mengancam klan naga darah. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin membunuh Su Han. 1 triliun untuk setiap ras manusia. Su Han tidak terlihat marah. Sebaliknya, ia menunjuk Ling Xiao dan yang lainnya dan berkata kepada Si Wu, ratusan orang, berapa total uang yang kalian miliki? Tidak bisakah kalian menghitungnya sendiri? Uang yang kalian habiskan di pelelangan hampir kembali.
Aku khawatir kalian iri padaku karena kalian tidak menghasilkan uang sebanyak itu, kan? Kentut, Si Wu mendengus dingin, bahkan jika uang umat manusia diberikan kepadaku secara gratis, aku tidak akan menginginkannya. Kau benar-benar terlalu memikirkannya. Tidak ada yang akan memberimu uang gratis. Kau pikir kau siapa? Su Han menggelengkan kepalanya. Han Bei tiba-tiba bertanya, Sue Feng, apakah kamu yang baru saja mengeluarkan energi pedang? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menatap Su Han. Jaraknya terlalu jauh sebelumnya, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas dari mana energi pedang itu berasal. Mereka hanya tahu bahwa setelah energi pedang menghilang, Su Han dan yang lainnya adalah yang pertama tiba di sini. Coba tebak, Su Han mengangkat alisnya. Lebih baik kau katakan yang sebenarnya. Nada bicara Han Sat berubah dingin. Mata Su Han berkilat, lalu bagaimana kau ingin aku menjawab? Ya atau tidak? Jika aku menjawab ya, kau tidak akan takut setengah mati. Aku bahkan tidak menganggap serius energi pedang. Han Bei mendengus dingin. Ini jelas pria tangguh dengan penampilan luar yang tangguh. Su Han bisa dengan jelas menangkap ekspresi wajahnya saat mengatakan ini. Bahkan Su Han tidak menduga kekuatan mengerikan dari energi pedang kaisar. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk melebih-lebihkannya, tetapi itu masih di luar imajinasinya. Setelah bayangan hitam yang muncul dari dasar sungai terbunuh oleh energi pedang kaisar, Su Han menyadari bahwa itu adalah binatang darah pada tingkat iblis kuno puncak. Puncak iblis kuno, itu setara dengan keberadaan alam dewa kuno puncak umat manusia, berdiri di puncak alam dewa, dan tak terkalahkan. Tetapi bahkan keberadaan semacam ini tidak memiliki kemampuan untuk menahan energi pedang kaisar. Semudah memotong semut atau memotong melon dan sayuran. Penggunaan energi pedang kaisar kali ini setara dengan menghancurkan iblis kuno puncak, 5 iblis kuno berdarah 4, hampir 10 iblis kuno berdarah 1, dan sejumlah besar binatang darah tingkat 6 dan 5. Ketebalan esensi ki dan darah yang menyelimuti panggung batu itu sendiri mencapai 3 meter penuh. Di bawah kaki Su Han dan yang lainnya, esensi ki dan darah telah berubah menjadi genangan air, yang telah menenggelamkan Su Han dan yang lainnya hingga pinggang mereka. Orang dapat membayangkan betapa kayanya saripati ki dan darah. Namun, meski begitu, Han Bei dan para jenius lainnya masih tidak dapat mempercayainya, dan bahkan semakin tidak percaya bahwa itu adalah energi pedang yang ditampilkan oleh Su Han. Lagi pula, itu terlalu kuat. Kekuatan mengerikan itu telah sepenuhnya melampaui alam para dewa. Di alam iblis dan alam dewa, saya khawatir tidak ada iblis yang mampu melawannya. Sekalipun Maple darah ini adalah keturunan klan naga darah, dengan kemampuan sekuat itu, seharusnya dia tetap menjadi harta karun klan naga darah, kan? Bagaimana mungkin dia memberikannya padanya? Bisa. Jika bukan Blood Maple yang melakukan operasi, lalu siapa lagi? Esensi ki dan darah siapa yang dapat lebih terkonsentrasi daripada platform batunya? Sekelompok orang idiot. Su Han mengangkat bahu dan menatap mereka seolah-olah mereka orang bodoh. Bahkan jika Anda menggunakan jari kaki Anda untuk berpikir, Anda akan tahu bahwa dialah yang menggunakan energi pedang. Tetapi orang-orang ini tidak mau mengakuinya, jadi siapa yang bisa disalahkan? Apa? Kau tidak bisa masuk? Su Han menunjuk tirai cahaya merah darah itu lagi. Bagaimana menurutmu? Han Bei berkata dengan dingin, jika kau bisa masuk, apakah kau masih punya kesempatan untuk berbicara denganku di sini? Oke, kamu hebat. Su Han kehilangan minat untuk berdebat dengan Han Bei, dan malah duduk bersila, melepaskan teknik kaisar naga dan mulai melahap esensi ki dan darah. Wow, inti sari ki dan darah, seperti awan, mengalir ke pusaran di atas kepala Su Han di bawah kekuatan melahapnya yang mengerikan. Yang lainnya melakukan hal yang sama dan mulai menyerap. Jumlah ki dan saripati darah yang demikian besar sudah cukup untuk menaikkan kultivasi setiap orang ke tingkat berikutnya. Terutama Su Han. Jika altar ki dan darah dapat memberinya cukup waktu, menerobos dari alam Xuanshan bintang 6 ke alam bintang 7 mungkin bukan tugas yang sulit.
Sumber dayanya cukup, hanya waktunya saja yang kurang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.